Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kali ini aku akan mengajukan sebuah tajuk mampir ngombe. Cuman tidak seperti biasanya ya, karena ini aku pisah menjadi 3 agar lebih fokus ya. Kalau biasanya ya memang karena pertanyaannya itu bisa dijawab singkat-singkat, maka dalam satu video itu langsung menjawab beberapa komentator dari teman-teman. Oke, jadi kita kondisional saja. Saat ini kita membahas tajuk mampir ya ngombe. Ya, mampir ngombe tanggal 12 bulan 9 2021. Nah, ini aku kasih tajuknya di sini ya, etimologi Injil. Etimologi Injil ya. Jadi nanti kita jawab dalam format 3 video, 2 dari saudara kita Islam dan 1 dari saudara kita Kristen. Setelah aku baca keseluruhan 3 komentar ini yang memerlukan jawaban ya. Jadi yang lain tetap aku baca, jadi jangan khawatir kalau komentarnya nggak dibaca. Ini dari Mas MI ya, dari Mas MI. Begini, out of topic Gus, gitu ya. Artinya dia akan keluar dari topik yang sedang kita diskusikan. Dia minta izin keluar. Out of topic. Begini komentarnya dari Mas MI ini ya. Kenapa Kristen klaim perjanjian baru adalah Injil? Apalagi tidak ada satupun ayat di Al-Quran yang menjelaskan Injil sebagai perjanjian baru, gitu mungkin maksudnya ya, karena ini sama dengan gitu. Bahkan dalam Bible sendiri pun tidak ada dijelaskan bahwa Injil yang diterima Yesus, dalam garis miring Injil Yesus, perjanjian baru. Apa bisa kita bilang Kristen merampok kata Injil dari Al-Quran dengan dalih berasal dari kata Yunani evangelion yang berarti kabar baik? Bisa dijelaskan Gus asal muasal mereka pakai kata Injil? Oke, maka dari itu aku kasih penjelas ya dari tajuk mampir ngombe 12/09/2021 ini adalah etimologi Injil. Etimologi itu adalah cabang linguistik yang menelisik tentang asal muasal atau asal usul. Usulnya asal usul dari sebuah diksi atau kata. Terus terang ini menjadi sebuah polemik lama bagiku ya. Ini polemik lama karena aku pada posisi mengatakan bahwa semua kitabullah, baik Torah, baik itu Zabur tidak kita bicarakan karena dia otomatis lah ya, sudah diwakili oleh Torah. Berikutnya Injil, berikutnya Al-Quran itu semua diturunkan dalam bahasa firman. Jadi dia bahasa firman, bahasanya Allah sana, bukan bahasa budaya. Karena kalau dia diturunkan dalam edisi bahasa budaya, kitab suci menjadi relatif, dia masuk dalam konteks budaya. Dan budaya itu tidak absolut, bisa benar bisa salah. Makanya aku bersikukuh teguh mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan aroban. Ya, kalian bacalah, Al-Quran itu bukan aroban tapi Arobian. Al-Quran Arobian, Al-Quran Arobiyin, Al-Quran Arobiyun. Cuman kan kalau pernyataan ini aku lepas di sebuah kajian, katakanlah di pondok pesantren atau di masjid ya, atau di lembaga-lembaga pengajian yang ada gitu, itu akan menjadi sebuah keterkejutan atau keterkagetan, karena selama ini mereka tidak
tidak begitu jeli untuk membedakan antara Arabiyun dalam satu pihak dan Aroban di pihak lain. Ya, di situ ada yang nisbah, tidak bisa Arabiyun itu dikatakan sebagai bahasa Arab, Aroban enggak. Kalau bahasa Arab itu bahasa Arab budaya. Makanya kalau kalian belajar bahasa Arab, nah itu perlu bagi orang yang mau jadi TKW ya, dikirim kerja ke daerah-daerah barat tengah sana ya, mau jadi TKW terus TKI ya, nah itu dipelajari itu biasanya digembleng di tempat penampungan tuh bahasa Arab. Nah itu bahasa Arab, itu bahasa budaya. Lah kalau kita ingin ngerti Islam itu bukan bahasa Arab tapi bahasa rumpun Arab gitu loh. Rumpun Arab, bedakan bahasa Arab dan bahasa rumpun Arab ya. Sebagai contoh gampang lah, orang Arab itu tidak tahu apa itu wahan gitu. Baru dijelaskan sama Kanjeng Nabi bahwa wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati gitu. Ya, itu buktinya tidak aduh. Mamamu nyayur ini. Ambilkan tisu. Bersin-bersin kami seleranya pedas ya. Jadi masakan tuh harus pedas. Kalau nggak pedas nggak selera. Lidah Sumatera ya begitu. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Makanya kalau harga Lombok naik itu menjadi susah. Tuh. Sampai mana tadi? Makanya kita harus jeli membedakan antara Arabiyun di satu pihak dan Aroban di pihak lain. Nah, kalau kita menjadi TKI TKW yang itu dikirim ke daerah-daerah negara barat tengah sana, ya itu belajarnya bahasa Arab. Tapi kalau kita mau mengetahui Islam itu bagaimana, maka belajarnya bahasa Arabian gitu loh, bahasa Al-Quran, bahasa firman gitu. Nah semua kitab-kitab suci itu ada dalam edisi bahasa firman. Makanya nanti ya antara bahasa Ibraniun dan Arabiyun itu satu rumpun semitik itu. Ya, ditarik nanti ke sana itu keterpisahan yang kita kan tidak berbicara 1-2 hari ya. Ini dalam waktu yang sangat lama sekali. Terus nanti terjadi perbedaan dialek, perbedaan susunan huruf-huruf, itu wajar. Ya, siapa sih yang mengajarkan bahasa? Siapa sih yang mengajarkan huruf? Yang mengajarkan manusia tentang bahasa dan huruf ya Gusti Allah yang Maha Agung itu. Gitu loh. Baru nanti dari bahasa-bahasa yang diajarkan kepada kita dengan itu dimulai kepada Kanjeng Nabi Adam ya. Yang itu tentunya bahasa firman. Dari situlah kita nanti membentuk bahasa budaya. Jadi kita itu niru. Bahasa budaya itu niru bahasa firman gitu loh. Nah, yang menjadi pemikiranku sejak dahulu, cuman karena aku belum tuntas mendiskusikannya sama guru Al-Qur'anku ya. Ya memang takdir harus demikian, beliau sudah terlanjur terburu almarhum ya. Benarkah Injil itu seperti yang diklaim oleh para pakar? Kalau aku baca di apa ya, di sumber-sumber buku-buku apapun itu, baik itu ditulis oleh mereka yang berbackground sebagai Islam dan mereka berbackground sebagai Kristen atau apapun backgroundnya, mesti selalu mengatakan bahwa Injil itu adalah dari bahasa bahasa Yunani ya, dari bahasa Yunani gitu. Aku jadi itu aku menentang gitu loh, secara logika menentang. Karena apa? Kalau dari bahasa Yunani ya, tidak mungkin ya, tidak mungkin Allah itu pinjam bahasanya manusia gitu loh. Itu logikanya tidak kena. Orang Allah maha bisa maha agung kok mau pinjam bahasanya orang Yunani, itu tidak mungkin ya. Itu melanggar dan itu menjadi polemik dalam pemikiranku ya. Kebetulan ini ada yang tanya, ya sudahlah kita bahas sekalian. Nanti bagaimana sebetulnya ya, bagaimana duduk permasalahan ini sebetulnya ya. Oke, tapi aku tidak mau langsung masuk ke Injil, kita masuk ke Torah dulu ya. Tadi setidaknya ada sebuah introduction. Nggak mungkin
Nggak mungkin Allah itu pinjam bahasanya manusia, itu nggak mungkin, itulah ya. Tapi kan orang begitu, pemikir-pemikir, penulis-penulis buku, bahwa Injil itu berasal dari Evangelion, ya, ada yang bilang ada yang Evangelion menjadi evangelis. Itu dialek lah yang berubah-ubah ya. Sebetulnya kan eu itu bagus, eu bisa menjadi su, ya. Makanya dalam orang Jawa su itu artinya bagus. Su Bandi, su Koco, su itu artinya bagus. Soeharto, Soekarno, su itu artinya bagus, ya. Apakah itu juga berasal saling interaksi dari Yunani? Ya begitulah, karena manusia makhluk budaya, sehingga sulit untuk dicari kesimpulannya sebelum kita mengumpulkan data yang banyak. Oke, terus begini ya, kenapa Kristen klaim Perjanjian Baru adalah Injil? Ya itu sih suka-suka mereka aja. Apalagi tidak ada satupun ayat di Al-Quran yang menjelaskan Injil Perjanjian Baru. Ya memang tidak ada. Aku kan berkali-kali bilang, ya, istilah itu dibuat mereka. Ya suka-suka mereka, ya terserah saja. Mereka menamakan kitabnya itu dibagi menjadi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Makanya aku bilang, itu istilah mereka lah. Kalau mereka berani ngomong Torah itu Perjanjian Lama di depannya orang Yahudi sana, di Israel sana, ya bisa dicewer kupingnya sama orang Israel. Mereka yang tidak terima kitabnya disebut Perjanjian Lama, gitu loh, ya. Jadi itu cuman bisa-bisa mereka. Makanya aku juga ya bisa-bisaku saja aku bilang, kalau ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru, maka harus ada Perjanjian terakhir. Ya apa? Ya Al-Quran itu perjanjian terakhir, gitu. Ya, itu hanya sebuah istilahan yang mereka pakai, ya, tentang Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Bahkan dalam Bible sendiri pun tidak ada dijelaskan bahwa Injil yang diterima Yesus garis miring Injil Yesus Perjanjian Baru. Iya, memang tidak ada, gitu ya. Apa bisa kita bilang Kristen merampok kata Injil dari Al-Quran dengan dalih berasal dari kata Yunani evangelion yang berarti kabar baik? Oh ya, tidak bisa. Anakronisme kan. Nanti waktunya itu mundur, anakronisme dia, seperti kemarin aku sudah jelaskan tentang hukum itu ya. Karena apa? Al-Quran itu kemudian sebelum ada Al-Quran, ya, artinya belum diturunkan. Kan eranya era kitab yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Isa, dan itu kan sudah disebut Injil, gitu loh. Itu kan sudah disebut Injil juga. Apa ada sebutan lain selain Injil? Yang jadi masalah, bagaimana Injil itu bisa diklaim dari bahasa Yunani? Itu masalahnya yang harus kita selesaikan. Ya, bagaimana masalahnya? Itu melanggar rasionalis, itu tidak mungkin. Nah, Allah itu tidak mungkin pinjam bahasanya orang Yunani. Apa urusannya sama orang Yunani? Ya, cuman yang jadi masalah, kita sangat sulit untuk mencari data. Orang Yahudi itu atau Israel itu kan menolak mentah-mentah, menolak Yesus dan tentunya menolak kitabnya. Maka mereka nggak ada urusan. Kalau kita cari data ke mereka itu sulit, mereka nggak mau urus itu, mereka tolak. Makanya sebetulnya kalau kita lihat ya, kedekatan Nasrani itu ke Islam itu lebih dekat daripada ke Yahudi. Islam itu masih memberikan apresiasi. Mereka menerima Injil, mereka menerima Kanjeng Nabi Isa, gitu loh. Makanya kalau ada Kristen yang menghina Al-Quran, menghina Kanjeng Nabi Muhammad, itu Kristen yang goblok. Gitu aja. Ya. Dia kalau mau menyerang, seharusnya menyerang ke Yahudi, bukan justru Yahudi seolah-olah menjadi dekat dengan dia. Orang Yahudi aja nggak ngakui dia kok mau dekat. Ya, bayangkan dalam Al-Quran itu ada surat Maryam. Bagaimana Al-Quran memuliakan Kanjeng Nabi Isa, tapi pada batas tertentu dia tetap aja hamba, bukan Allah. Ya, seperti teman-teman Kristen menyerang Al-Quran, tapi ketika ada Al-Quran yang menguntungkan, dia cuplik. Biasanya mereka mencuplik surat Ali Imran ayat 3 ya, surat 55 ya.
yang intinya begini, orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Ya, kamu itu siapa? Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Terus mereka menganggap bahwa orang-orang yang mengikuti kamu itu Kristen-Kristen sekarang ini. Ya nanti dulu, lihat dulu di ayat 52-nya siapa yang mengikuti Kanjeng Nabi Isa itu. Kan begitu. Ya, jadi tidak bisa serta-merta, aneh lah gitu. Kanjeng Nabi Isa itu dimuliakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, Injilnya diakui, ya, dan itu diperlakukan secara baik ibundanya, terus diserang. Itu kalau nggak otak-otak goblok nggak mungkin. Dia kalau mau menyerang, serang Yahudi sana, karena Yahudi menolak. Jadi kedekatannya itu masih dekat ke Islam. Kami masih mengakomodir, mengapresiasi gitu loh. Ya. Cuma kan karena Kristen-Kristen goblok itu dia menyerang. Kalau yang Kristen-Kristen cerdas, enggak, dia mengerti sejarahnya, dia mengerti benang merahnya itu, mengerti gitu loh. Maka kalau memang harus terjadi pertarungan serang menyerang, nyerangnya itu ke Yahudi sana, karena mereka yang menolak, ya, baik itu kenabian Kanjeng Nabi Isa maupun Injil. Nah, ketika kita mencari kata Injil ini sebetulnya dari mana, kita agak kesulitan, karena sesuatu yang bisa kita anggap akurat itu harus merujuk ke orang-orang Israel yang berbahasanya Ibrani. Masalahnya orang-orang Israel nggak ngopeni karena mereka menolak. Nah, itulah masalahnya. Sekali lagi, logikaku sulit mengatakan kalau Injil itu berasal dari Evangelin, karena itu bahasa Yunani. Karena apa? Allah tidak mungkin, berapa kali aku ulangi, tidak mungkin meminjam bahasanya orang Yunani. Memangnya ada firman dalam edisi bahasa Yunani? Enggak, ya. Nah, inilah yang disebut cocokologi, gitu loh. Dan semua para pakar terbuai. Aku dari dulu menolak, cuman kan aku perlu data, gitu loh. Kecuali kita bisa survei area ke Israel sana, yang lain lagi, kita cari data di sana sebetulnya Injil itu dari mana, ya. Oke, itu introduksinya. Maka aku akan masuk ke Torah dulu, ya. Torah ini ada yang Torah, ada yang Taurat, ya. Torah gitu ya. Ada yang Taurat, ada yang Torah. Makanya syahadat itu menjadi sahadah karena dia matinya di T, ya. Aku ngombe sih. Bismillahirrahmanirrahim. Taurah ini artinya apa sih? Taurah ini aku biasanya mengartikan hukum. Maka kalau hukum Torah itu kalau diterjemahkan menjadi hukum-hukum atau menjadi Torah-Torah, hukum. Maka Torah Musa itu hukum Musa. Tetapi ada lagi yang mengatakan itu bukan hukum, tetapi instruction atau titah. Makanya dasar titah. Orang Inggris bilang 10 commandment, kita orang Indonesia Nusantara bilang dasar titah, 10 instruksi, 10 perintah, ya. Dasar titah. Ya. Ini, ya, dasar titah ini, Torah ini biasanya terbangun dari 5 kitab, ya. 5 kitab. Itu yang diawali oleh Kejadian, ya. Jadi kamu buka kitab ini, ya. Ini Torah ini ada di 5 kitab ini sebetulnya Torah itu. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sebetulnya ini tambahannya, menambahi, melengkapi gitu, ya. Sebetulnya disebut Torah ini 5 ini. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 itu maka disebut Pentateuch. Nah, maka disebutlah, ya. Ini tadi apa? Kejadian, ya. Kejadian, terus Keluaran, terus Bilangan, ya. Imamat, terus Bilangan, terus Ulangan.
Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka disebut pentatouk. Pentatouk itu tulisannya apa ya? Teuk. Yang ini itu yang Yunani. Gitu loh. Yang ini tuh yang Yunani. Jadi kata Pentateuch itu berasal dari ini, dari Torah. Karena kitabnya orang yang berbahasa Ibrani. Sudah 30? Oh 20, ya. Waduh, ini aku mau bikin 20 menit karena 3 yang mau aku jawab. Nggak bisa juga ya. Torah ini bahasanya orang Israel yang punya bahasa Ibraniun, ya. Nanti kan terjadi polemik juga apakah Ibrani ataukah Aramaik itu polemik juga nanti, ya. Jadi Torah itu punya arti hukum atau titah, ya. Itu kalau kitab Torah itu 5, ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, maka disebut Pentateuch Yunani, ini dari Yunani. Maka nanti ada penta apa ya? Kristen itu Pentakosta, ya. Pentakosta itu ke-50 itu memperingati tentang apa itu? Roh Kudus. Ya, kalau teman-teman bilang, "Oh, Kristen Pentakosta." Ada yang bilang begitu, gampangnya ngomong, ya. Itu berasal dari bahasa Yunani, Pentateuch. Jadi lebih dulu ini daripada ini. Ini itu diambil dari ini. Jangan dibalik, jangan ini diambil dari ini. Ya. Jadi Torah, ya. Ada lagi, ini kan apa? Ini Ibraniun. Ini Ibraniun. Ibrani, bahasa Ibrani, ya. Bahasa Ibrani. Ya. Oke, Torah. Kata Torah itu kalau di tasrif, kalau kita di pondok pesantren itu namanya tasrif. Itu berasal dari kata yarah. Yarah. Ya. Tasrif itu pemecahan kata, ya. Jadi dari kata ahad ke tauhid itu mengalami tasrif. Makanya kalau orang nggak tahu ngomongnya begini, mana ada kata tauhid di dalam Al-Quran gitu kan. Misalkan kita ngomong, ada nggak sih kata Tritunggal di dalam Injil? Itu kan nggak ada. Mereka akan mengatakan, balik bertanya, mana ada kata tauhid di dalam Al-Quran? Nah ini kalau Islam yang goblok ya nggak bisa jawab. Nggak bisa, Islam goblok nggak bisa jawab begini ini. Kecuali Islam cerdas, yang ngajinya itu memang benar-benar dia ikuti, ya, dia pahami bagaimana sebetulnya yang maunya Allah itu. Jadi sebetulnya perspektif pendekatan kita terhadap Al-Quran itu tidak cukup hanya dihafal. Setelah dihafal dipahami, setelah dipahami dilakukan. 3 aspek itu baru disebut khatam. Jangan kita hanya hafal Al-Quran terus dibilang khatam. Belum, itu masih sepertiga khatam, gitu loh. Ya, paham itu tengah-tengahnya diawali oleh hafal, baru diakhiri oleh pelaksanaan, actuality dari apa yang dia pahami. Itu baru khatam. Kalau cuma hafal toh itu masih sepertiganya. Ya itu ya bagus, cuman kan kebagusannya masih sepertiga. Kenapa nggak kita optimalkan sampai ke 2/3 supaya 100% gitu loh, ya. Nah ini kalau Islam yang hanya hafal-hafal tok tapi nggak tahu asal usulnya, nggak bisa jawab ketika ditanya oleh teman-teman Kristen, memangnya ada kata tauhid dalam Al-Quran? Tapi kalau Islam yang cerdas, ya ada. Apa masalahnya? You tahu nggak tasrif? Kalau you nggak tahu tasrif, gue repot jelasin bahwa kata tauhid itu hasil tasrif, pemecahan kata dari kata ahad, gitu loh. Sekarang dibalik, Tritunggal itu ditasrif dari mana? Dari mana asal kata Tritunggal itu akan disandarkan pada diksi mana? Bisa jadi disandarkan pada diksi ehad, kan nggak bisa. Bahasanya aja sudah beda, nggak ada bahasa Ibrani Tritunggal. Wopo nggak ono. Ya, adanya kan kalau apa? Trinitas juga bukan bahasa Ibrani gitu. Ya, jadi ini perlunya kita belajar bahasa. Oke, jadi yarah ini mengajar atau
atau apa ya? Mengajarkan, memberi pelajaran. Ini mengajarkan atau memberi pelajaran. Memberi pelajaran. Jadi ini Torah ini ya, ini berasal dari yarah ini, artinya mengajar. Jadi Musa, kanjeng Nabi Musa, ya kan Nabi itu guru, rabi ya, mengajarkan atau memberikan pelajaran kepada Bani Israel, ya, Torah. Kemudian dia disebut juga Pentateuch dalam edisi bahasa Yunaninya. Jadi bukan Torah dari Pentateuch, tapi Pentateuch lah dari Torah. Oke, jelas di sini ya. Mana lagi? Aku satu-satu dulu, takut biasanya kok aku sudah jelaskan kelewatan ya. Oke, sudah ya, Torah ya. Karena ini harus aku membagi waktu ini. Aku hapus ya. Oke. Torah dari bahasa Ibraniun. Karena nabinya orang Israel, bahasa Ibrani. Nggak mungkin bahasa Batak atau bahasa Jawa, nggak mungkin. Sekarang Al-Quran, ya. Al-Quran. Ini dari bahasa apa sih ini? Al-Quran ini, gitu ya. Nih, ya. Al-Quran ini ya itu dari bahasa Arabian ya. Itu kalau gampangnya artinya ini loh. Bacaan. Ya. Bacaan. Al-Quran itu bacaan. Nah, nanti kitab ini mana ya Al-Qurannya Bapak? Nah, ini punya banyak nama ini. Ya. Al-Furqan misalkan, Asyifa ya. Tapi dia lebih populer disebut dengan Al-Quran ya. Oke, aku jelaskan dulu Al-Quran. Maka kata ikro itu sana ya apa dingin ya ikro ini. Ya. Kata ikro ini nanti bisa pemahamannya bisa menjadi dua pemahaman yang berbeda loh ya. Kalau kita tinjau linguistiknya ya. Ikro itu begini, itu bisa kalau dia apa namanya ya, kata kerja, maka dia menjadi bacalah, ya. Tapi kalau kita ikro ini kan diambil dari mana? Ini tasrifnya dari Al-Quran, ya. Nah, ini ya. Ini kok tasrifnya ada beberapa kata gitu ya. Terus ikro. Ini kalau nggak paham bahasa Al-Quran waduh agak berat juga ya. Terus bisa dia ikro itu bisa diartikan bukan bacalah tapi berquran. Berquranlah. Ya. Sama-sama perintah, tapi ini perintahnya berquranlah. Di sini bacalah. Karena apa? Dia mengambil dari bacaan. Tapi kalau ikro itu Quran ini dipahami sebagai kata benda, ya, benda buku itu, maka dia Quran ini maka ikro itu berquranlah. Nah, kalau berquranlah ini sudah makrifat dia, sudah makrifat atau sudah eksklusif, tertutup, eksklusif, ya, tertutup dia makrifat. Maksudnya apa? Berquranlah, hiduplah kamu dengan Quran. Hiduplah kamu dengan Quran. Jadi ikro dia bisa dipahami berquranlah. Jadi kanjeng Nabi dulu ikro berquranlah. Maka Nabi Nabi qori. Ya, artinya Nabi bertanya Quran yang bagaimana? Baru dijelaskan gitu ya. Tapi bisa lagi ikro bacalah. Ya. Jadi dua kemungkinan ini mau diambil yang mana, dan ini sama-sama kuat dari sudut linguistik ya. Kalau ini bacalah dia belum makrifat tapi masih nakiro atau inklusif, dia terbuka, inklusif. Artinya apa? Bacalah. Lah yang dibaca apa? Bisa baca buku, bisa baca apa dulu aku masih zaman-zamanku masih SMP ada namanya baca
Ramalan ramalan opo sih ini? Yang bintang-bintang itu loh, horoskop itu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena baca itu juga 30 menit. Ya sudahlah apa adanya, nggak apa-apa. Dilanjut. Sebetulnya aku mau bikin 20 menitan. Baca itu kan masih belum jelas baca apa. Membaca hati, membaca buku, membaca iklim, suasana hujan atau enggak. Ya. Jadi membaca itu tidak selalu identik dengan huruf-huruf. Jadi kalau mana bikorik gitu terus buta huruf, aduh, yang dibaca itu apa itu belum jelas. Karena apa? Dia masih nakiro, masih inklusif. Kalau ini dia sudah tertutup. Berquranlah, artinya kamu tidak punya peluang lain kecuali yang dimaksud itu Quran. Kamu disuruh hidup dengan Quran. Kalau di sini bacalah, ini masih bacalah, dia nakiro, bukan makrifat. Ya tergantung apa yang dibaca. Makanya ditanya baca apa. Gitu loh ya. Nah, ini ya. Ini bahasanya itu Arabian. Ini bahasa Arabian. Ya. Arabian. Dan nanti namanya banyak ya. Kitab itu paling top disebutnya Al-Qur'an. Nih. Arabian ya. Jelas ya bahwa Al-Qur'an itu Arabian. Tadi Torah Ibraniun ya, ini Arabian, kadang disebut Arabiyin, disebut Arabiyun ya. Nih. Nah, sekarang kita ke inti yang ditanyakan sama masnya ini tentang Injil ini gitu loh ya. Udah ya, aku hapus ya. Aku hapus. Sekarang tentang Injil. Karena ini polemikku sejak lama. Kebetulan ada yang nanyakan tentang Injil ya. Injil. Nih. Benarkah bahwa Injil itu berasal dari kata eu ya? Eu, nggak tahu dialek menjadi f ya. Eu ya. Dan angelion. Ya, sehingga kalau ini digabung, ini baik, artinya ini kabar. Maka kalau digabung, kabar baik. Ya, dan ini bahasanya Yunani. Ya, ini bahasanya Yunani punya. Bukan Ibraniun ini, Yunani. Yang aku maksud bahasa Yunani ini berdasarkan keterangan-keterangan para penulis-penulis yang aku tolak karena nggak masuk rasional. Aneh, masa Allah tuh pinjem bahasanya manusia dia mau berfirman. Ini diklaim sebagai bahasa Yunani. Tapi apakah benar ini bahasa Yunani? Gitu loh ya. Apakah benar ya? Ya. Kan agak aneh ya. Maka nanti Injil yang dimaksud itu adalah oleh teman-teman Kristen ya, itu ada 4 gitu. Kalau di sini ditulis Matius ya, tapi sebetulnya Matius itu kedua, paling tua itu Markus ya, Lukas ya, sorry. Lukas itu ketiga, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Demikian ya. Ini sekitar tahun Markus ini 50-an, ini 70-an, ini 80-an Masehi ya, ini 90-an sampai 100 Masehi. Jadi ini yang termuda ya. Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Jadi Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes. Dulu itu kalau LA itu Injil karangan Markus, Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes. Jadi ada kata karangannya. Makanya tidak terlalu salah kalau disebut Injil itu hadis ya. Aku lihat dulu di sini ku ada enggak ya? Semoga ada. Itu disebut karangan-karangan semua itu.
Sebentar, aku lihat di Facebookku ya. Supaya kita bicara by data, tidak hanya katanya-katanya, kan jadi nggak enak kalau katanya-katanya. Jadi harus ada data. Bener nggak sih dulu itu Injil itu disebut Injil karangan gitu, setelah itu berubah sama LAI, dirubah, karangannya dibuang gitu loh ya. Itu kebijakan LAI lah ya, kita tentunya harus hormati juga. Sebentar, ini aku itu perlu cak-cek sebetulnya ya, tapi kadang-kadang ya seperti ini, nggak bisa cepat karena ini juga kadang terkendala ya. Aku ingin tunjukkan supaya kalian tahu. Jadi dulu itu Injil karangan siapa? Injil Yohanes ya, Injil karangan Yohanes. Injil Lukas, Injil karangan Lukas ya. Injil Matius, Injil karangan Matius. Jadi ada karangannya. Baru kemudian diksi karangan itu dihilangkan menjadi seperti yang kita lihat sekarang, Injil Markus ya, Injil Lukas, Injil Yohanes gitu ya. Ini agak lemot dia ya, agak lemot. Sebentar, semoga aja bisa lah ya. Ini. Ini tunjukkan Le. Sebentar, dia biar fokus dulu ya. Biar fokus. Nah, ini kan ada karangannya ini. Ya, tunjukkan kepada Umu. Ini. Tunjukkan. Injil ada. Jadi ada tulisannya karangan ya. Baru kemudian diksi karangannya itu dihapus. Ya. Itu di YouTubeku itu kamu buka bahwa itu pengakuan dari seorang dosen Institut Injil Indonesia, dan itu waktu kami mengadakan diskusi dengan Pak dosennya itu di salah satu kampus, beliau mengakui bahwa Injil itu jangan disetarakan dengan Al-Quran, tapi disetarakan dengan hadis ya. Jadi Injil itu setara hadis. Kalau demikian maka tepat sebetulnya ketika Injil itu disebut karangan. Jadi Pak Matius, Pak Markus, Pak Lukas, Pak Yahya ini bukan saksi peristiwa, dia sebagai kompilator ya. Kalau di hadis itu Muslim, Abu Daud, itulah kira-kira ya. Ada lagi siapa? Banyak lah itu ya, sebagai kompilator hadis. Ini kompilator Injil ya, yang disebut mereka Injil gitu. Oke. Dan ini sebetulnya Injil itu banyak, bukan hanya itu ya. Ada berapa ini ya? Coba sebentar. Injil itu banyak. Tapi kalau kita berbicara Injil menuju kepada yang 4 ini gitu loh ya. Nah, ini berapa ini? Banyak ini. Injil Thomas, Yudas, Filipus, Petrus, Maria Magdalena, Yakobus, Bartolomeus, Barnabas, Andreas, Nikodemus, Matias, Mesir, Ibrani, Nazaret, Hermes, Ebionim, Hawa, kebenaran, kesempurnaan, 4 alam surgawi, Injil 12, 70, Injil 70 gitu ya. Tadeus, Serintus, Basilides, Marcion, Aples, Berdasenes, Injil Mani. Nah, buahnya Injil-Injil itu akhirnya mereka sepakati hanya 4 inilah. Jadi yang aku sebut tadi itu apokrifa, mereka tolak. Yang 4 inilah yang mereka terima atau yang terkanon. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Adapun kemudian setelah abad kekinian itu kan digugat lagi, ada 5 gospel. Mana 5 gospel? Mana nih? Di bawah. Kalau di bawah nggak usah wes. Nah, sudah nggak usah diambil. Ada lagi 5 gospel, bahwa mereka mengkritik dari keempat Injil kanon ini. Sebetulnya Yesus hanya bicara 18% gitu ya. Jadi ini terus polemik. Jangankan itu, nanti antara Protestan dan Katolik itu Injilnya beda lagi, karena ada di sini ada yang disebut Deuterokanonika, 10 kitab yang tidak diterima oleh teman kita Protestan. Makanya nggak sama tebelnya kan, nampak nih?
Enggak sama, tebelnya enggak sama, ya. Karena di sini ada 10 kitab. Masalahnya kalau yang 10 kitab itu benar-benar firman, berarti ini menolak kitab, mengurangi kitab. Berikut juga sebaliknya, kalau ternyata Deuterokanonitas itu bukan firman, berarti ini nambahi firman. Padahal firman itu tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Dilema memang. Jadi masalah kitab suci saja sebetulnya itu tidak selesai. Sekarang ini yang ada ini hanya status quo saja, ya, hanya status quo. Oke, berikutnya, berikutnya kita akan menjadi aneh, ya. Kita akan menjadi aneh. Benarkah Injil ini dari bahasa Yunani? Itu aku tolak. Allah yang Maha Agung itu tidak mungkin pinjam bahasanya orang Yunani. Ada apa urusannya dengan Yunani? Kok Injil itu didismakan berasal dari Evangelion. Eva itu baik, Evangelion itu kabar, Yunani kabar baik. Kapan ada firman dalam bahasa Yunani? Gitu loh. Cuman kan ini para penulis-penulis ini goblok juga. Mungkin mereka saling copy paste aja. Nyusun buku copy paste dari pemikiran yang ada bahwa Injil itu bahasa Yunani. Tidak mungkin lah. Orang nabinya aja orang Israel kok bahasa Yunani. Kecuali kalau nabinya dari Yunani. Mungkin nggak nabinya orang Jawa, kitab sucinya bahasa Batak. Itu logisnya di mana coba? Coba jawab sama aku. Otakmu itu buka. Nabi, atau aku balik, nabinya orang Batak, terus kitab sucinya bahasa Jawa, itu nyambung nggak? Kan nggak nyambung. Jadi bagaimanapun ya, Injil ini harus bahasa Ibraniun, karena nabinya orang Israel yang berbahasa Ibraniun, ya. Bukan dari sini. Ini cocokologi aja ini, ya. Jadi ini tuh bukan dari ini dari Ibrani ini loh, Ibrani gitu. Yang jadi masalah, kan aku sudah bilang di introduction tadi ya, orang Israel sudah nggak ngopeni ini, nabinya mereka tolak, kitab sucinya mereka tolak. Kita agak sulit untuk mencari akar sejarahnya. Kalau misalkan kita bisa studi ekskursi atau penelitian ke sana, kita harus tanya kepada orang-orang yang ada di sana, ya, bagian-bagian pendidikan, orang-orang yang terdidik. Jangan orang di pinggir jalan kamu tanya, nggak ngerti, ya. Ibrani itu lebih dirujukan itu ke bahasa Ibraninya Injil itu apa, gitu loh. Jadi nggak mungkin Injil itu dari bahasa Yunani, pasti dari bahasa Ibrani. Cuman ceritanya bagaimana dan Injil itu dalam bahasa Ibrani artinya apa? Itu yang kita perlu menelisik. Tapi setidaknya dari logika berpikir sudah tidak mungkin kalau Injil itu dari bahasa Yunani, gitu loh, ya. Kalau Injil itu dari bahasa Yunani, dia nggak masuk dalam Al-Quran. Al-Quran tidak mengakui, karena Al-Quran itu semua bahasa firman. Allah menurunkan kitab suci, bahasanya, hurufnya sudah disiapkan, gitu, ya. Contohnya beginilah ya. Contohnya begini. Ini aku hapus ya, udah jelas ya. Nggak mungkin dia kesini, mesti dia kesini. Makanya kita perlu mencari rujukan ke Israel sana, ya. Oke, ini sudah aku hapus ya. Oke, aku hapus. Terus beginilah. Ini ada dagingnya. Ini ada daging bulat-bulat, daging sapi bulat-bulat. Sebetulnya bukan sapi, ini babi nih, ya. Daging babi dimasak bulat-bulat begini. Ini masakan yang siapa? Masakannya orang Cina. Jadi ya, ada daging, ya, digiling terus dibikin bulat-bulat. Ini masakannya orang Cina. Ya, ini dari Cina. Karena orang Cina, maka yang kasih nama ini siapa? Ya orang Cina. Orang Cina kasih nama ini bakso. Ya, ini dua kata. So itu sop, bak ini babi. Karena ini masakannya orang Cina, yang kasih nama orang Cina. Orang Indonesia gampangannya ya. Padahal bukan Indonesia saja, orang seluruh dunia, ya. Mengerti ini namanya bakso itu dari Cina ini.
Jadi yang kasih nama bakso itu orang Cina, karena itu masakannya orang Cina. Orang Indonesia tinggal ngikuti. Tidak mungkin yang kasih nama orang Indonesia padahal itu masakan dari Cina. Tidak logis gitu loh. Ya. Oke. Sudah ya, aku hapus. Aku tulis sekarang, Torah. Zabur sudahlah masuk di sini ya, diwakili ya. Torah, Injil, Al-Quran. Ini semua ya. Ini semua nih. Ini adalah sebuah kitab yang kita sebut Kitabullah. Ya. Kitabullah. Artinya apa? Torah, Zabur, Injil, Al-Quran itu kitabnya Allah, Kitabullah. Yang punya kitab ini Allah. Jadi ini yang punya kitab ini Allah. Ini berdasarkan dari satu sumber yang sama, Allah. Makanya kalau ada orang bilang memisahkan antara Injil dan Al-Quran, itu dia nggak tahu ceritanya. Jadi untuk dijelaskan memang dia perlu belajar dulu. Ya. Ini tidak terpisahkan bahwa Torah, Injil, dan Al-Quran itu berasal dari satu sumber yang sama, yang namanya itu adalah kita sebut sebagai keagungan Allah. Ini Kitabullah. Ya, ini Kitabullah. Karena ini kitab Allah, berarti yang kasih nama ini siapa? Yang kasih nama ini Torah. Ini ada kitab kan? Ini ada kitab, ini ada kitab, ini ada kitab. Yang kasih nama ini Torah siapa? Yang kasih nama ini Injil siapa? Yang kasih nama ini Al-Quran siapa? Ya. Siapa yang kasih nama? Kita sudah mengakui bahwa ini adalah Kitabullah. Kitabnya Allah. Karena apa? Manusia tidak bisa bikin-bikin ini. Bikin Al-Quran nih sekarang. Cuman kan ini terjadi abrogasi dari Torah plus Zabur ke Injil, Injil ke Al-Quran. Ya. Nah, sekarang ini Kitabullah. Ini Kitabullah. Mungkin nggak ini yang kasih nama itu orang Yunani sana, terus dikasih nama Injil? Mungkin nggak? Logikanya itu mungkin nggak? Kan nggak mungkin. Maka sesuatu yang sangat mungkin ya, bahwa kitab ini, Torah ini, kitab Injil ini, kitab Al-Quran ini, karena dia Kitabullah, maka yang ngasih nama adalah Allah. Nggak ada yang berhak ngasih nama selain Allah. Kan kitabnya Allah. Seperti tadi, daging bulat-bulat itu karena dia dari Cina, masakan orang Cina, yang berhak kasih nama Cina, dikasih nama apa? Bakso. Jadi aneh kalau makanannya dari Cina dikasih nama oleh nama Inggris misalkan, aneh, nggak nyambung itu loh. Karena itu makanannya orang Cina, maka orang Cina yang ngasih nama bakso, orang lain mengikuti. Begitu juga ini semua Kitabullah. Maka yang kasih nama kitab-kitabnya ini pasti Allah, bukan orang Yunani. Itu dari aku ya. Sampai ketemu lagi, semoga bisa dipahami. Jadi jelas ya yang tanya. Nanti aku akan jawab yang kedua dari teman kita Islam lagi, baru Kristen. Jadi urutannya memang berdasarkan waktu aku lihat ya. Pertama kali masuk ini di jam keberapa, terus di jam keberapa, terus jam keberapa gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin.